Belajar, kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar, bagi Anda yang belum tahu, Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Indonesia Belajar itu hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Dan sahabat pembelajar bisa langsung klik juga di website kita di indonesiabelajar.id ataupun melakukan follow pada Instagram kami ya di indonesia_belajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, boleh juga untuk melakukan follow pada Facebook fanpage-nya kita dan like pada Facebook fanpage-nya kita di indonesiabelajar.id. Perkenalkan, nama saya Jessica yang akan membantu seminar online kita malam hari ini. Sahabat pembelajar, seminar online malam hari ini sangat spesial. Kenapa? Karena kita bekerja sama dengan Kill COVID, menghadirkan seorang yang luar biasa, yaitu Dr. Jos Riono, MSc, MPH, PhD. Wah, tentunya Dr. Jos sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu. Selamat malam, Dr. Jos. Apa kabar? Selamat malam, Jessica. Halo, dokter. Kabar baik. Selamat malam para hadirin yang sempat hadir pada malam ini. Luar biasa sekali. Walaupun hari Jumat malam, kita harus tetap semangat ya. Iya. Oke, Dr. Jos. Tema seminar online kita malam hari ini adalah wanita versus pria, mana yang rentan terhadap COVID-19. Nah, seru sekali nih tema kita hari ini. Saya mungkin akan bacakan sedikit mengenai intronya ya. Oke. Kalau melihat data kematian, itu maka lebih banyak pria yang meninggal akibat COVID dibandingkan dengan wanita. Benarkah hormon wanita yaitu estrogen dan juga progesteron itu berpengaruh besar sebagai proteksi terhadap COVID-19 dan tentunya mengurangi keparahan gejala klinis dan kematian? Wah, ini sangat luar biasa sekali. Hari ini kita akan bahas kupas tuntas ya, dokter ya. Iya. Ini saya coba untuk PowerPoint dulu, saya siapkan dulu ya. Oh iya, supaya saya bisa. Mungkin sebelum Dr. Jos mulai, untuk sahabat pembelajar atau para peserta yang ingin bertanya, Anda nanti bisa langsung tulis saja pertanyaannya di chat room kita, dan nanti pada saat sesi tanya jawab kita akan bahas bersama dengan Dr. Jos. Dan apabila Anda yang ingin tanya langsung, Anda boleh melakukan raise hand pada Zoom kita. Jadi nanti saya akan mempersilahkan siapapun yang raise hand. Gitu. Oke, Dr. Jos. Ini kayaknya semuanya udah pada nggak sabar lagi nih untuk membahas tema kita hari ini. Bagaimana nih dok, penjelasan mengenai wanita versus pria, mana yang rentan terhadap COVID-19? Silakan Dr. Jos. Baik, sebenarnya topik ini masuk ke dalam pikiran saya ketika salah seorang anggota COVID itu menanyakan kepada saya, Dr. Jos, untuk wanita-wanita yang sudah gocap nih, tolong dong kita dikasih tahu bagaimana cara supaya kita lebih tahan terhadap COVID gitu. Kalau nggak salah, yang menanyakan itu adalah Ibu Lilitan. Nah, mulailah kemudian saya mencari referensi terhadap COVID ini gitu, dan ternyata bukan saja pada kasus COVID, tetapi kasus secara general bahwa wanita itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan pria. Ternyata secara biologis dari masa embrional saja, yaitu kita lihat saja ketika pada masa bahkan sebelum terjadi gestasi itu sebelum terjadi kehamilan ya. Dari kromosom X saja, dari spermanya sajalah. Sperma yang membentuk wanita itu ternyata jauh lebih kuat, jauh lebih besar ya dibanding sperma yang akan membentuk pria. Kalau sperma pria atau sperma sperma Y itu ya, itu lebih kecil, tapi biarpun lebih kecil, berenangnya jauh lebih cepat. Gitu. Berenangnya lebih cepat di dalam saluran reproduksi wanita itu. Tetapi ketika dia masuk ke dalam saluran reproduksi wanita, kena getah
getah atau mukus daripada cairan mukus daripada vagina, itu banyak yang mati, cepat sekali mati. Sperma Y tersebut, sperma I tersebut. Lain dengan sperma X. Sperma X itu jauh, biarpun dia jalannya lambat, berenangnya lambat, tapi lebih tough gitu terhadap suasana asam daripada vagina. Kalau saya ngomong vagina segala macam, jangan apa namanya, jangan baper ya, karena ini kan sains ya. Yes, dokter. Ya, ya gitu. Jadi saluran reproduksi wanita gitu ya. Jadi kalau nggak mau gitu, saya mencoba untuk memakai kata-kata yang lebih sopan kali ya. Gitu. Saluran reproduksi wanita. Jadi cairan getah daripada saluran reproduksi wanita tuh cepat sekali membunuh sperma yang akan menjadikan embrio laki-laki dibandingkan dengan embrio perempuan. Jadi sangat-sangat anu sekali ya dari segi biologi ya. Gitu. Begitu juga dari embrio survival. Embrio survival itu laki-laki ketika dia terjadi gametogenesis ya. Gametogenesis itu pembentukan gamet gitu ya. Terjadi fetus yang laki-laki dan fetus yang perempuan. Ternyata fetus yang perempuan itu jauh lebih kuat viability-nya atau daya hidupnya dibandingkan dengan fetus laki-laki gitu ya. Nah, dari segi seperti itu lebih kuat lagi. Jadi saya kemudian kebetulan saya belajar hormon itu sampai S3 ya, sampai S3 di University Western Australia gitu. Luar Jadi biasa sekali, dokter. jadi saya pikir mungkin apa yang menyebabkan terjadinya kelainan ini? Maksudnya terjadinya diferensial di laki-laki dan wanita itu. Nah, saya mulailah dengan cara hormon gitu. Kalau hormon. Jadi tubuh kita itu dibagi menjadi tiga apa namanya? Tiga fungsi kontrolnya. Fungsi kontrol pertama adalah fungsi kontrol tentang saraf. Jadi saraf itu yang akan meregulasi kehidupan seorang manusia. Di samping itu juga dikontrol oleh hormon, ya hormon. Jadi coba aja kalau seorang wanita tiba-tiba marah, ya tiba-tiba baperan, apalagi pada waktu mau mens kan gitu, ya sehingga keluarlah sebuah istilah namanya premenstrual syndrome, di mana hormon itu mengatur banget kehidupan daripada wanita tersebut. Gitu. Begitu juga dengan pria, ketika ada pria yang misalkan sudah sepuh gitu ya, sudah lansia, kerjanya marah-marah, melulu ngomel, melulu grumpy, melulu, ya kan? Ada kan laki-laki yang grumpy melulu kan? Nah Ada, Pak. itu karena kekurangan hormon juga, gitu. Jadi ada dua sistem yang mengatur fungsi daripada tubuh tersebut adalah sistem saraf, ya, sistem hormon dan adalah kedua kombinasi tersebut ya yang kita namakan neuroendokrin ya, atau neurohormon itu. Nah, seperti itulah, seperti itu. Nah, kira-kira sampai sini bisa mengikuti explanation saya nggak? Kira-kira. Jessica Bisa, gimana? dokter. Bisa ya? Bisa, Oke. dokter. Kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi, dokter. Lagi. Ini menarik sekali nih, dokter. Jadi wanita tuh jauh lebih kuat ternyata. Dari segi emosional juga. Dari segi emosional kita lihat misalkan kehidupan sekarang ya. Kehidupan sekarang sebagai contoh ketika wanita itu ditinggal mati oleh pasangannya. Ya. Sangat jarang sekali kan langsung 3 bulan kemudian langsung kawin lagi, itu sangat jarang sekali kan, ya nggak? Jadi mungkin wanita itu jauh lebih lebih bisa memendam emosi, memendam sakit, ya itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan pria. Sedangkan pria jangankan ditinggal mati istrinya, sebelum istrinya belum mati aja udah lirik sana lirik sini ya nggak? Dokter bisa aja. Iya ya, apalagi sudah meninggal kan gitu, belum
masih merah tanah, udah 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 kemana-mana gitu ya. Gitu. Nah itu tandanya bahwa wanita tuh jauh lebih tough dibandingkan dengan pria ya. Nah mengapa? Kita mulailah dengan hormon ya. Ada yang memisahkan antara pria dan wanita. Nah itu ada hormon, ada hormon yang sangat-sangat berbeda sekali, tetapi pada dasarnya hanya sama. Bahan bakunya juga sama, cara membuatnya juga sama, tetapi outcome-nya berbeda. Gitu. Nah, saya akan menjelaskan sekali tentang bagaimana hormon itu dibuat, ya, terutama hormon wanita, yaitu hormon estrogen dan progesteron, dan kemudian pada hormon pria, yaitu hormon testosteron. Ya, perkenalkan saya kalau boleh untuk sharing sharing apa namanya sharing gimana caranya sharing ya? Share screen-nya boleh Dok Ya, ada warna hijau share screen. warna hijau share screen. Saya katrok soalnya nih. Share screen ya. Yes. Oke. Share screen. Ah, ini ya. Ini ya, ini ya. Ya, jadi gitu ya. Oke, udah bisa lihat semua ya? Sudah. Sebenarnya harusnya bukan judulnya harusnya bukan wanita versus pria mana yang rentan COVID. Harusnya apa ya? Harusnya seks mana yang rentan COVID. Nah, gitu seharusnya. Mungkin jadi lebih anu ya, lebih banyak orang yang tertarik kalau wanita pria itu kan jenis kelamin, kalau dalam bahasa Inggris kan seks kan gitu ya. Jadi mungkin lebih cocok gitu. Baik, saya mulai dengan anu ya, dengan progesteron dengan progesteron. Progesteron itu dibuat dari apa sih? Ya, ternyata progesteron itu dibuat dari kolesterol. Ya, dari kolesterol. Kolesterol dengan serangkaian metabolisme ya akan berubah menjadi progesteron namanya sebelum menjadi progesteron ya. Di sini namanya pregnenolon ya. Ini kuliah Fakultas Kedokteran semester 4 nih saya ajak Anda kuliah sebentar aja gitu ya. Jadi perubahan dari kolesterol menjadi estrogen atau progesteron ini berada pada saluran reproduksi wanita ya. Terutama corpus luteum namanya. Corpus luteum. Jadi ada sebuah namanya sel induk telur, ketika dia sudah mengeluarkan telurnya, dia pecah, ada badan kuning, namanya corpus luteum. Corpus itu badan, luteum itu kuning. Gitu. Nah, corpus luteum inilah terjadi sintesis daripada progesteron dari kolesterol. Kira-kira seperti itu. Jadi, seks hormon berasal dari kolesterol. Jadi, seperti itu. Ya. Kemudian estrogen. Estrogen juga begitu. Estrogen juga sama. Ya. Kolesterol sama-sama berasal dari kolesterol kemudian menjadi estrogen. Estrogen ya. Pada perjalanannya dia akan berubah sedikit menjadi testosteron. Jadi wanita itu mempunyai testosteron tapi sedikit sekali. Makanya wanita itu mempunyai rasa birahi. Rasa birahi itu yang bertanggung jawab adalah testosteron pada wanita. Tetapi testosteron pada wanita itu akan cepat sekali diubah menjadi proestrogen ya dalam perjalanannya, kemudian menjadi estrogen seperti ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat testosteron, sama kolesterolnya ada dari kolesterol juga ya, dari kolesterol kemudian jadi beberapa ini androstenedione kemudian menjadi testosteron juga gitu ya. Nah, ini ada proses yang dinamakan aromatisasi gitu. Nah, aromatisasi itu terjadi di mana gitu ya. Kalau testosteron terjadinya di mana di testis itu yang dua di buah zakar lah gitu ya, buah zakar yang dua itu gitu. Itu banyak sekali terjadi sintesis daripada testosteron, kolesterol diubah di sana menjadi testosteron gitu. Namanya kenapa testosteron namanya? Itu tuh ada ceritanya. Jadi gini, pada zaman
Abraham kan pergi ke tanah terjanji ya, pergi ke tanah terjanji, dia nggak mau berangkat duluan, dia akan menyuruh hamba-hambanya dulu. Wahai hambaku, kamu pergilah ke tanah terjanji sana. Tapi sebelum kamu pergi, kamu harus bersumpahlah sama aku, gitu. Bersumpah sama aku. Taruhlah kedua tanganmu di antara kedua lipatan pahamu, gitu. Jadi pada waktu dulu bersumpah itu adalah taruh di lipatan paha, dia pegang buah zakar ini, dia pegang sambil bersumpah, gitu. Makanya dalam bahasa Inggris bersumpah itu namanya to testify, berasal dari kata testis atau testosteron itu. Jadi testis yang dua buah zakar itu bersumpah atau bersaksi. Makanya bersumpah atau bersaksi namanya testimoni kan gitu, ya kan? Itu berasal dari kata testis gitu. Jadi testis itu dia memberi saksi kejantanan dan kesuburan seorang pria. Gitu. Jadi mulai dari Abraham saksi, kemudian memberi saksi bahwa testis dua itulah yang memberi kesaksian, kejantanan, dan kesuburan seorang pria. Gitu. Nggak ada yang saksi lain kan, nggak ada yang dilihat lain kan, kecuali di film gitu ya. Tapi kalau yang paling privat, ya dua itu orang saksinya. Gitu. Dua saksinya tuh, kiri dan kanan. Gitu. Makanya namanya testis atau saksi. Ya. Nah, dalam bahasa Inggris memberi kesaksian ya testimoni, berasal dari kata testis itu gitu. Nah, ini cerita yang nyeleweng sedikit gitu dari filosofi daripada testis. Nah, makanya namanya testosteron, berasal diproduksi oleh testis ya, dari kolesterol gitu. Nah, makanya kalau ada pasien datang ke saya biasanya, "Dok, saya tuh kolesterolnya tinggi. Saya nggak mau cepet-cepet ngasih obat ya, kasih Lipitor atau Crestor, itu saya nggak mau." Saya bilang, change of your lifestyle, ubahlah lifestyle Anda dengan cara banyak berolahraga. Karena kalau dikasih obat Lipitor atau Crestor gitu ya, kolesterolnya akan turun kan? Kalau kolesterolnya turun, ya bahan baku untuk seks hormon nggak ada. Ya kan? Kalau bahan baku seks hormon nggak ada ya mana bisa kita berimajinasi tentang seks atau bagaimana lah, itu pagi-pagi untuk kepriaanan kita akan menurun. Begitu juga wanita, sama. Karena wanita ya pada umur 40 tahun biasanya kolesterolnya udah mulai naik ya gitu. Nah, kalau dia makan Crestor atau Lipitor, dia akan turun ini kolesterolnya. Nah, ketika kolesterolnya turun, bahan baku seks udah nggak ada lagi. Gitu ya. Jadi birahi juga berkurang, ya. Yang pokoknya berhubungan dengan seks akan berkurang lah gitu. Ya. Nah, ini kita lihat perbedaan reaksi kebal sekarang pada COVID pada wanita. Nah, ternyata estrogen dan progesteron itu mampu membantu clear up daripada virus. Jadi clear up virus COVID itu cepat sekali dibantu oleh estrogen dan progesteron. Gitu. Virusnya cepat dikeluarkan, reaksi radang diturunkan, kemudian badai sitokain dan badai bradikinin juga diturunkan, yang bersifat bersifat imunosupresif itu diturunkan, sehingga laki-laki perempuan akan sangat-sangat kuat sekali dibandingkan dengan laki-laki pada serangan COVID, gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ini ya virus SARS-CoV ini dia masuk ya, ini coronanya atau mahkotanya itu menempel pada reseptornya. Reseptornya itu reseptor yang sangat spesial sekali yang namanya reseptor ACE2 gitu ya. Nah, reseptor ACE2 ini banyak sekali terhadap di lubang rongga hidung, pada mulut, pada lubang-lubang alami lah, itu banyak sekali ya, masuk ke dalam, attach, kemudian langsung menyerang masuk ke dalam sel,
Dan kalau udah masuk ke dalam sel, itu dia bagaikan begal gitu. Mampu membuka semua pintu, semua eh, jendela pertahanan sel sehingga teman-temannya virus masuk semua dan melakukan replikasi di dalam sel gitu, ya. Nah, ini secara anunya ya, secara gambarnya ya, dia masuk ke dalam sel, dia mengalami ada yang dinamakan pro-inflammatory cytokine. Nah, ini kalau pada wanita ya, pro-inflammatory cytokine itu sangat membantu sekali untuk virus clearance gitu ya. Dan inilah apa namanya eh, nitrophile segala macam itu banyak sekali membantu pada clear up daripada virus gitu ya. Nah, masuk ke sel ya, kita masuk ke sel ya, masuk ke sel, masuk ke dalam sini dan melakukan replikasi seperti ini dan kemudian mereka pergilah ke ini, ke targetnya. Virus SARS-CoV itu adalah virus paru-paru. Tetapi ketika dia sudah ke dalam paru-paru, dia itu bisa berubah menjadi virus pembuluh darah gitu ya. Jadi karena dia reseptor ACE itu banyak sekali pada pembuluh darah, dia mampu melakukan reaksi, mampu melakukan serangan pada pembuluh darah sehingga virus ini menjadi virus pembuluh darah gitu. Betapa hebatnya virus tersebut ya. Gitu. Nah, pada pria lebih parah. Kenapa? Karena testosteron hormon pada pria tersebut itu ini saya pindahkan dulu ya. Pindahkan dulu. Gini. Oke. Itu menurunkan kekebalan pada alveolus paru-paru. Ya, terutama pada pria lanjut usia. Kenapa pria lanjut usia? Karena testosteronnya sudah menurun. Apalagi gemuk ya, kegemukan atau obesitas, lanjut usia, kemudian ada penyakit bawaan seperti hipertensi atau ada diabetes. Wah, itu udah tiga itu udah faktor predisposisi gitu ya. Kenapa? Karena akan menyebabkan badai sitokin yang lebih dahsyat sehingga gejala klinisnya juga lebih dahsyat sampai kemudian menyebabkan kematian gitu. Jadi pada data kalau kita lihat data di rumah sakit ya, ternyata pria lebih banyak dirawat di ICU dibandingkan dengan wanita ya. Nah, itu data tersebut dipublikasi pada Med Hypothesis gitu ya. Dipublikasi pada September tahun 2020 yang lalu. Gitu. Nah, kemungkinan pria meninggal karena COVID itu 2 kali lipat dibandingkan dengan wanita. Jadi, kemungkinan pria meninggal karena COVID itu 2 kali lipat dibandingkan dengan wanita. Dan ternyata level testosteron yang rendah membuat virus gampang masuk ke dalam sel paru-paru dan menurunkan kemampuan sel melakukan virus clear up. Gitu ya. Ini diterbitkan di The Aging Male tahun 2020 ya. 2020. Jadi baru setahun yang lalu nih begitu data dari Wuhan dipublikasi, ternyata banyak sekali pria yang meninggal dibandingkan dengan wanita. Nah, ini coba lihat ini kenapa saya bilang bahwa virus itu adalah virus yang menyerang paru-paru, tapi kemudian setelah dia masuk, dia menyerang kardiovaskular. Yang meninggal karena COVID, ya, dengan penyakit bawaan, penyakit jantung dan pembuluh darah itu yang paling tinggi, 13,2%. Ya. Sebenarnya nomor 2 adalah diabetes, ya. Kemudian ada high blood pressure, kemudian ada chronic respiratory disease, ya, dan cancer atau kanker gitu ya. Jadi dari 5 penyakit yang paling banyak itu adalah penyakit kardiovaskular yang paling banyak yang
pasiennya meninggal. Dan yang meninggal itu adalah pria. Kenapa? Nah, ini saya cerita lagi nih. Karena pada wanita itu ada hormon yang namanya estrogen ya. Estrogen itu membantu metabolisme daripada kolesterol. Jadi pada wanita resiko kematian akibat penyakit kardiovaskular sebelum menopause itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan pria. Itu jauh lebih ya. Tetapi ketika wanita itu sudah menopause, maka resiko kematiannya kemudian akan menjadi sama dengan pria. Gitu ya. Kenapa? Karena estrogen mampu meregulasi metabolisme kolesterol sehingga terjadi penurunan pembentukan foam cell dan terjadi penurunan kejadian arteriosklerosis pada wanita. Beda dengan pria. Pria tidak punya estrogen sehingga kolesterolnya akan cepat sekali naik dan kemudian kolesterol itu membentuk foam cell dan kemudian menjadikan pembuluh darah ya itu diameternya menjadi menyempit. Apalagi lifestyle pria kan sedikit kurang sehat ya, banyak yang merokok ya. Merokok itu mengurangi elastisitas daripada pembuluh darah gitu. Banyak yang merokok, kemudian minum alkohol, ya, minum alkohol gitu. Banyak sekali kan pria yang minum alkohol ya kan. Kemudian banyak bergadang, kurang olahraga. Wah, gitulah. Jadi menjadi sebuah resultan kejadian-kejadian kenapa pria usia harapan hidup daripada pria itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan wanita gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat age group yang meninggal karena COVID ya, kita lihat di pada umur anak-anak itu hampir nggak ada, bukan hampir nggak ada, memang nggak ada ya, nggak ada anak-anak yang meninggal karena COVID. Tetapi ketika umurnya naik, itu udah mulailah ada banyak 0,2% ya. Kemudian umur 40 sampai 49 double gitu ya. Umur 50 sampai 59 kalau kita dibandingkan dengan itu hampir 4 kali lipatnya ya. Nah, umur 60 udah mulai hampir 3 kali lipatnya. Umur 70 hampir 4 kali lipatnya dan paling banyak adalah umur 80. Bahkan karena dengan adanya seperti ini ya, banyak orang ada teori konspirasi ya. Ini virus yang dikirim oleh Tuhan untuk membersihkan para orang tua di dunia ini. Karena usia harapan hidup menjadi lebih panjang, banyak orang tua di dunia ini, sehingga demografinya berubah. Nah ini di virus ini yang dikirim oleh Tuhan. Nah itu teori konspirasi. Banyak kan kita melihat, mendengar seperti itu gitu ya. Nah sekarang kita lihat WHO ya, World Health Organization data. Jadi laki-laki memang lebih banyak meninggal dibandingkan dengan perempuan. Ya, di Cina itu 2,8% dibanding dengan 1,7% ya. Tahu kalau kita recall virus SARS-CoV yang pertama tahun 2003 ya di Hong Kong itu juga begitu, banyak yang meninggal, laki-laki lebih banyak meninggal dibandingkan dengan wanita. Ya. Kenapa? Karena female wanita imun sistemnya jauh lebih kuat dibandingkan dengan pria. Ya. Karena adanya apa? Adanya estrogen. Ya. Estrogen inilah yang menstimulasi imun sistem dan fight atau memerangi virus yang masuk secara lebih agresif gitu ya. Dibandingkan dengan hormon testosteron. Karena testosteron itu menghambat imun sistem, terutama imun sistem pada paru-paru. Nah, itulah sebabnya pada pria lebih banyak meninggal karena COVID dibandingkan dengan wanita. Gitu. Ya. Karena apa juga? Karena pada pria itu juga
seperti setelah saya jelaskan tadi, penyakit kardiovaskular jauh lebih banyak dibandingkan dengan pada wanita, gitu ya. Kenapa? Karena smoke, drink, itu rate-nya kalau kita bandingkan pria wanita, lebih banyak pria yang merokok dibandingkan dengan wanita, ya kan? Nah, virus masuk ke dalam reseptor ya, yang yang apa namanya, yang dikontrol oleh gen X. Nah, sekarang gen X kromosom ya, gen kromosom. Nah, sekarang kita lihat kromosom perempuan itu adalah kromosom XX. Individu perempuan itu dinotifikasikan sebagai kromosom XX. Sedangkan individu laki-laki adalah XY, ya, XY. Dan apa namanya, imunitas pada yang melawan COVID itu nyantolnya itu pada kromosom X, sehingga perempuan punya imunitas double, karena kromosom Y, kromosom Y itu tidak punya imunitas terhadap COVID. Jadi laki-laki imunitasnya hanya satu, sedangkan perempuan imunitasnya dua terhadap COVID, gitu ya. Ya. Nah, ini juga dikonfirmasi oleh seorang dokter, dokter kebidanan, gitu ya, dokter kebidanan, bahwa laki-laki itu lebih banyak diabetes dan juga lebih banyak heart disease, ya, dibandingkan dengan perempuan. CDC, ada Center for Disease Control, juga seperti itu. Jadi ada sebuah organisasi yang mengumpulkan statistik di seluruh dunia dan mengkonfirmasi bahwa perempuan jauh lebih sedikit yang kena diabetes dan heart disease dibandingkan dengan laki-laki, gitu ya. Nah, tapi keadaan ini tidak berlaku pada perempuan yang sudah menopause. Ketika perempuan itu mulai menopause, ya, menopause itu ngerti kan? Meno artinya berdarah, pause artinya berhenti. Jadi perempuan yang berhenti berdarahan atau berhenti mens, gitu. Mulailah penyakit-penyakit datang, ya. Ada mungkin kanker, autoimun. Nah, autoimun itu paling sering pada perempuan. 80% autoimun pada perempuan, ya. Gitu. Sehingga risiko penyakit pada wanita yang menopause itu akan jauh lebih besar dan bahkan sama dibandingkan dengan pria seumurnya, itu ya. Begitu juga dengan radangnya juga akan seperti itu. Radangnya juga cepat sekali, sel radang juga cepat terproduksi, gitu ya. Jadi wanita yang menopause itu akan apa namanya, rentan terhadap penyakit. Kenapa? Karena estrogennya turun. Ya, kenapa menopause? Karena estrogennya turun. Jadi wanita gimana nih? Wah, ini udah gocap nih, gitu ya. Gimana supaya nggak kena kanker, nggak kena autoimun, nggak kena apa namanya diabetes, ya, nggak kena moody. Yang perempuan yang seperti itu kan moody banget kan, gitu loh, ya. Nah, aside from harus mengikuti health protokol, ya, pakai social distancing, wearing mask, kemudian frequent washing your hand, gitu ya. Tapi harus di-change lifestyle. Lifestyle-nya harus diubah dengan cara lebih aktif. Karena kalau aktif, ya, melakukan olahraga, sensitivitas sel-sel itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan orang yang tidak olahraga, gitu. Nah, mungkin juga bisa dipertimbangkan ada hormon terapi. Jadi ada terapi suli hormon melalui memakai estrogen, misalnya gitu. Karena estrogennya kan turun. Cuman harus hati-hati, karena begitu Anda pakai terapi suli hormon dengan estrogen, akan ada bahaya mengancam, yaitu ada kanker karena estrogen dependent, gitu ya. Jadi harus hati-hati banget. Anda harus pergi ke dokter hormon Anda untuk mendiskusikan
Kalau menurut saya sih, asal Anda makan banyak, makannya bagus dan olahraga, Anda nggak perlu terapi suli hormon. Kenapa? Karena hormon estrogen itu mampu dibuat di jaringan-jaringan selain sel telur tersebut. Ya, sel telur kan udah nggak mampu lagi untuk memproduksi hormon estrogen. Tetapi ingat, otak itu mampu untuk memproduksi hormon estrogen. Otak, kemudian jaringan lemak, kemudian hati, ya, hati itu juga mampu untuk mengubah kolesterol menjadi estrogen, gitu, ya. Good sleep hygiene, tidur yang cukup, dan suplemen-suplemen. Ada probiotik, ada kalsium, ada vitamin D3, ada omega 3, ada multivitamin, ada kurkumin, ada kiten. Pokoknya ini salah satu yang Anda bisa pakai sehingga mampu untuk membantu perubahan kolesterol menjadi estrogen tersebut. Nah, kira-kira seperti itulah kira-kira yang sudah saya jelaskan kira-kira. Luar biasa sekali, Dr. Jos. Oke, luar biasa. Dr. Jos, ini ternyata sudah ada beberapa pertanyaan dari para peserta. Mungkin kita mau langsung bahas? Nggak apa-apa, Dok? Boleh. Oke, ini ada salah satu peserta yang private ke saya. Mungkin saya tidak dapat sebutkan namanya. Saya akan bacakan ya, dokter ya. Siap. Mau tanya ke Dr. Jos, apakah jumlah hormon estrogen pada wanita dapat dipertahankan atau diperlambat proses penurunannya? Jika dapat diperlambat, itu bagaimana caranya ya, Dok? Terima kasih. Ya, baru aja saya jelaskan ya. Memang, jadi gini, kalau seorang wanita lebih cepat menstruasi, dia akan lebih lambat menopause. Kalau seorang wanita itu lebih lambat menstruasi, akan lebih cepat menopause. Nah, itu. Nah, kemudian bagaimana cara memperlambat menopause? Kan gitu. Ya. Menurut saya ya olahraga, makan yang baik, suplemennya bisa multivitamin ya, atau probiotik ya, seperti saya tadi bilang tadi ya. Anda pilih aja salah satu, atau yang bersifat estrogenik ya, makan yang bersifat estrogenik itu fitoestrogen. Tahu tempe ya, tahu tempe itu bagus sekali. Susu kedelai ya, susu kedelai itu akan sangat bagus sekali untuk mempertahankan melamakan menopause gitu, supaya estrogen terbentuk. Ingat bahwa tadi saya bilang bahwa ketika kita beranjak tua, alat reproduksi wanita itu menurun kapasitasnya dalam membentuk estrogen. Tetapi penurunan ini bisa dikompensasi dengan sel-sel yang lain. Contohnya sel otak, ya. Jadi kalau dibilang otaknya ngeres, jangan takut, karena di dalam otak bisa diproduksi sel hormon estrogen sehingga bisa membuat seks hormon. Jadi otak ngeres itu memang benar bagus kok untuk produksi seks hormon gitu ya. Nah, selain otak itu hati ya. Hati juga bisa memproduksi estrogen. Juga jaringan lemak itu 3 itu, dan kelenjar anak ginjal. Jadi ada 4 organ yang mampu melakukan produksi hormon estrogen. Tetapi Anda harus banyak olahraga. Karena kalau nggak banyak olahraga, nggak bisa juga, nggak begitu bagus gitu loh. Ya. Kira-kira berarti kuncinya itu adalah olahraga ya, dokter ya? Kuncinya memang olahraga, dan makan yang baik tadi itu ya, banyak makan yang baik. Karena kalau nggak makan yang baik, kolesterolnya akan nggak bisa dikonversi jadi estrogen. Kolesterolnya numpuk. Gitu ya. Tapi kalau banyak olahraga, kolesterolnya akan terkonversi menjadi estrogen. Gitu. Siap. Terima kasih Dr. Jo. Semoga terjawab bagi yang bertanya. Oke, bagi sahabat pembelajar, sebelum saya lanjut, sahabat pembelajar boleh memberikan pertanyaan, boleh tulis saja di chat room-nya, kita akan bahas bersama-sama. Dan bagi sahabat pembelajar yang mau bertanya langsung dengan Dr. Jos, boleh juga melakukan raise hand pada Zoom ini. Nanti kita akan persilahkan. Oke, dokter, kita akan lanjut lagi. Ini ada pertanyaan dari Dr.
Dawam Wahab, Ya, MM. ya. Saya akan bacakan. Hmm. Dr. Jos yang baik, bukan pertanyaan sih, lebih tepatnya ini mohon diperkenan dikirimi materi PPT ke Oke, emailnya Pak Dokter. siap. Nanti mungkin kita akan bagi-bagi materinya juga ya, Ya, Pak siap. Dr. Jos ya. Siap. Siap. Ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Oktav, saya akan bacakan. Selamat malam Dr. Jos, izin bertanya. 1. Wanita sudah menopause, apakah hormon estrogen dan progesteronnya itu habis atau masih ada, tapi sudah tidak signifikan jumlahnya? Nah, untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana agar hormon tersebut itu tetap ada? Konsumsi apa? Soy milk atau apa, Dok? Supaya Ya, imun itu tetap baik. terjadi. Terima kasih. Salam Oktav. Terima kasih Ibu Oktav, Ibu atau Bapak Oktav. Silakan Iya, Dokter ini Jos untuk pertanyaan dijawab. mirip-mirip tadi ya. Memang begitu dia sudah menopause, level daripada estrogen itu akan sangat-sangat berkurang sekali, gitu ya. Maka ketika level estrogen berkurang, apa namanya, efeknya terhadap tubuh akan sangat banyak sekali ya. Kulit menjadi tidak mulus ya, kulit menjadi tidak mulus. Bahkan susunan alat reproduksi itu menjadi lebih kecil gitu. Lebih kecil dia. Shrinkage dia. Shrinkage itu apa sih? Mengecil gitu. Dan ketika dia mengecil, produksi mukus atau produksi lendirnya jadi sedikit juga. Sehingga kalau melakukan hubungan seksual akan sakit gitu. Ya. Itu contohnya, contoh efeknya gitu. Wah, jadi kan ada joke tuh, ada joke gitu kalau wanita umur 25 tahun ibarat apa? Kalau makanan itu ibarat makan barbecue. Kenapa barbecue? Apa namanya? Merangsang gitu kan. Umur 25 tahun gitu. Umur 30 tahun itu 35 tahun ibarat makan apa? Makan avokat segar gitu ya. Umur 45 tahun, umur 55 tahun ibarat makan apa? Makan makanan telur asin katanya. Kenapa telur asin? Hanya dimakan kalau nggak ada lauk katanya. Jadi itu jok-joknya itu seperti itu. Karena memang ketika estrogennya itu menurun seperti itu. Jadi alat reproduksi wanita juga akan sangat terpengaruh banget gitu. Nah, ketika estrogen juga menurun, alat reproduksi wanita juga sangat terpengaruh dan mood swing juga akan sangat terpengaruh sekali. Pernah dengar hot flash kan? Hot flash. Nah, itu di mana tiba-tiba wanita apa namanya? Antara apa? Antara ceria dan antara baper itu sangat sangat cepat sekali kayak orang kayak orang nggak beres gitu ya. Jadi tiba-tiba bahagia, kemudian tiba-tiba sedih, ya itu mood swing-nya itu karena kekurangan hormon estrogen tersebut gitu. Nah, bagaimana untuk menaikkannya? Sangat disarankan olahraga. Olahraga itu sangat penting sekali. Ya, di samping dengan makan yang baik, ya, makan-makan yang bersifat estrogenik seperti tadi, soy milk gitu ya. Itu pun banyak harus dilihat kuantitasnya ya atau banyaknya karena ada ada risiko terkena kanker juga ya, kanker payudara ya, kanker serviks gitu. Itu karena hal-hal yang bersifat makanan yang bersifat estrogenik gitu. Nah, bagaimana yang pas? Yang pas adalah banyakin olahraga. Kalau olahraga banyak, metabolismenya pasti akan bagus. Gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Jos. Mungkin semoga terjawab Bapak Ya. atau Ibu Oktav. Mengenai yang tadi Dokter Jos bicarakan mengenai olahraga ya, Dok. Dokter ada rekomendasi olahraga nggak, Dok, untuk mengenai hal ini? Kalau olahraga ini masing-masing dari individu ke individu adalah sangat berbeda-beda sekali kan. Ada yang mau lari tapi takut lututnya atau bermacam-macam lah ya. Tetapi yang ingin saya katakan adalah
gerakkanlah sebanyak mungkin muscle, ya. Muscle itu apa sih? Otot. Otot, ya. Sebanyak mungkin otot akan semakin baik. Berapa banyak? 5 hari seminggu. Berapa lama? 1 jam. Ya, mau ngapain dah? Semuanya, pokoknya daripada nggak bergerak itu akan sangat bagus sekali. Kalau di YouTube kan ada banyak, ada Tabata, ya, Tabata with high impact gitu ya. Ada high impact, ada low impact, ada pakai dumbbell, ada non dumbbell, kan gitu. Nah, itu semua yang penting olahraga. Lebih bagus olahraga daripada tidak olahraga. Mau pakai apapun lah ya. Gitu. Menurut saya begitu. Dan gerakan lebih banyak otot dibandingkan yang tidak. Misalnya yang satu otot aja, misalnya cuma begini aja. Nah, ini aja kan, ini satu gerakan seperti ini, itu udah ada berapa banyak otot gitu ya. Otot yang di sini, otot yang di pinggang, otot di pinggang, otot di dada, otot di perut, itu kan banyak sekali ya. Hanya begini aja nih. Nah, gini aja ya, cuma seperti gitu. Atau kalau mau single otot ya begini aja nih. Ya, otot bicep sama tricepnya gitu ya. Itu jauh lebih bagus daripada diam aja. Gitu. Nah, ibu-ibu kalau mau ininya kan udah mulai geleber-geleber tuh ya, geleber-geleber, semua udah mulai geleber-geleber gitu. Kalau olahraga berikan sedikit beban, gitu. Sedikit beban. Karena kalau nggak dikasih beban, tonus atau tegangan daripada otot itu akan nggak cepat kembali gitu ya. Semakin umur naik, tegangan otot itu akan semakin rendah sehingga banyak gelember-gelember di sini kan gitu. Nah, tapi kalau dikasih apa namanya? Dikasih beban ya, dikasih beban, jangan beban langsung 10 kilo, jangan sakit. Jadi mulailah dari misalkan pakai aqua 500 cc. Itu udah setengah kilo loh. Ya kan? Ya Jessica ya? Betul. Setengah kilo di sini kalau dikasih 10 kali aja. Ya, 5 kilo kan? Betul nggak? Betul. 10 kali 5 kilo. 40 kali berapa? 20 kilo. Bayangkan, otot yang dikasih 20 kilo dibandingkan dengan otot yang tidak pernah dikasih beban, beda. Gitu. Ya, gitu juga dengan sini. Ya, pokoknya dikasih beban lah. Karena repetisinya biasanya sekitar 10 kali berhenti, 10 kali berhenti, 10 kali berhenti, 10 kali berhenti. Jadi 40 kali lah gitu. 1 sampai 10 kali berhenti, mulai diayun begini, ya, begini. Itu udah banyak sekali otot yang involve itu apa? Yang ikut gitu ya. Gitu. Jadi gini aja udah ototnya banyak sekali, belakang otot trapesius ya, otot apa namanya? Otot leher gitu ya. Itu semua udah kepake semua, apalagi begini kan, begini gitu ya. Nah, mulailah dengan squat. Kalau Anda mau lari, Anda harus squat dulu. Ya. Jangan langsung lari, tapi squat dulu. Ligamen-ligamen yang membalut antara tulang lutut ya, tulang lutut sama tulang paha itu harus dikuatkan dulu. Baru kemudian lari. Jangan langsung lari, karena lari nanti lututnya yang sakit gitu. Aduh, lutut saya sakit, saya nggak bisa lari. Padahal melakukan kesalahan, tidak melakukan training pada ligamen-ligamennya itu, sehingga kurang squat lah ya, squat gitu ya. Sehingga pertautan antara tulang lutut dan tulang paha menjadi apa namanya? Menjadi loose gitu, menjadi loose. Ada lagi misalnya suplemennya mungkin Anda harus mempertimbangkan suplemen kolagen kali ya. Jadi kolagen itu apa sih kolagen? Itu berasal dari kata kola. Kola itu artinya lem, ya. Kola itu artinya ngelem. Jadi kalau Anda minum kolagen, Anda semua tuh pertautan antara otot dan tulang itu semua dilem semua, gitu, kelem semua. Sehingga menjadi Anda bisa menjadi lebih singset gitu. Gitu. Jadi kalau Jessica ini minum kolagen nanti bisa wajahnya lebih tirus gitu, lebih cantik dan lebih muda gitu. Siap dokter. Oke, jadi rekomendasi dari Dokter Jos itu adalah kita harus berolahraga 5 hari 1 minggu sudah cukup
perharinya hanya 1 jam 1 jam. aja, nggak perlu 3 jam, tapi lebih baik 1 jam satu jam per Tapi hari dan konsisten. 5 hari dalam 1 minggu. Iya, lebih Konsisten. baik konsisten daripada 5 jam 1 hari, tapi besoknya bolong ya dokter ya. Iya, betul. Kira-kira Dan seperti itu. bagi para peserta di sini, sahabat pembelajar, harus berolahraganya juga kita harus menggunakan otot ya, dokter ya. Ya. Harus menggunakan otot. Kalau misalkan memang kita tidak ada beban atau barbelnya, kata dokter Jos bisa pakai aqua. Iya, pakai aqua. Aqua 1 liter itu sama dengan 1 kilo loh. Jadi 1 kilo di Yes. kiri, 1 kilo di kanan, berarti kan 2 kilo kan? Ya, Hmm. kalau 40 kilo, 40 kali udah 80 kilo loh. 1 kali, Kita ya kan? 80 kilo 1 hari. Anda lakukan 5 hari, 400 kilo. Badan akan beda dikasih beban 400 kilo seminggu dibandingkan tanpa beban. 1 bulan 1,6 ton. Ya kan? luar biasa 1,6 ton. sekali. 1 tahun berapa? 18 ton Anda ngangkat. Bayangkan. Ya? Anda berarti ngangkat mobil itu, kalau mobil itu 2 ton, Anda 1 ton itu Anda mengangkat 9 mobil. Itu efeknya. Jadi Anda jadi badannya jadi kayak saya, kayak kuli gitu. Oke, jadi kita dapat memaksimalkan barang-barang yang di rumah tanpa kita harus membeli barbel atau apapun itu ya dokter ya. Betul. Oke, luar biasa. Oke, Ibu atau Bapak Okta semoga terjawab. Kita lanjut lagi ya dok ya, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ibu Magdalena. Mengapa wanita yang sudah melahirkan itu tidak bisa jadi donor plasma konvalesen? Nah, itu wanita yang sudah melahirkan tidak bisa menjadi donor plasma konvalesen. Mungkin karena imunitas yang terbentuk ya. Jadi level titer daripada plasma itu kurang dari 132. Jadi karena titer antibodi yang terbentuk itu kurang sehingga kena screening dia. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pendonor plasma konvalesen itu. Gitu. Kayaknya hanya itu aja sih. Ya, kira-kira seperti itu. Siap. Terima kasih Dr. Jos. Ibu Baktelida semoga terjawab. Kita akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Dr. Jos masih semangat ya? Masih semangat terus ini. Oke, saya akan bacakan. Ini ada dari Ibu Marheni Valentina. Malam dokter, saya usia 64 tahun, survivor kanker serviks dan sudah di histerektomi 18 tahun yang lalu. Oke. Sehat, saya banyak aktivitas dan makanan baik. Tiap 18 bulan, saya kontrol teratur. Yang saya rasakan itu hormon seks aman dan normal. Hanya saya naik berat badan selama pandemi. Terima kasih dok. Oke. Mungkin dari Dr. Jos ada kesimpulan atau tambahan mengenai komen dari... Betul Bu. Iya. Kalau berat badan naik itu paling gampangnya adalah yang masuk lebih banyak daripada yang keluar, gitu aja kan? Iya Bu ya, gitu kan? Jadi ini logisnya. Kalau Ibu umur 60 tahun, menurut saya nih Bu ya, Ibu udah mulai harus melakukan diet gitu. Kalau Ibu makan biasanya makan 3 kali ya, sekarang gini loh, berapa sih kebutuhan kalori daripada seorang wanita lansia? Ya, seorang wanita lansia kira-kira membutuhkan kalori kira-kira itu 1.500 kalori lah. 1.500 kalori itu bisa dipenuhi dari makan 2 kali. Gitu. Jadi kalau makan Ibu makan 3 kali, lebih itu 2.250 kalori Ibu. Jadi ada kelebihan kira-kira 700-an kalori. 700 kalori itu kalau dilemakkan kira-kira 4 gram lemak per hari. Nah, 1 bulan akan naik 120 gram.
1 tahun Iya. akan naik 1,4 kilo. Wah, gitu kan? Gampang kan caranya? Gitu. Jadi seperti Iya, itulah oke. kira-kira gitu. Jadi Oke, kalau ibu baik. nggak mau 2 kali aja Bu makannya. Nah, Baik. gimana kalau malam? Nah, kalau malam jangan makan, ngemil aja. Ngemil apa? Ngemil buah. Ada kates ya, supaya ke belakangnya gampang. Ya. Gitu. Atau minum. Jadi orang tua itu biasanya nggak rasa haus. Karena apa? Karena hormon yang mengontrol rasa haus biasanya berkurang. Gitu. Jadi kalau Anda lihat orang-orang tua itu jarang minum. Dan sehingga orang tua tidak mampu membedakan antara haus dan lapar. Padahal haus, tapi rasanya lapar, aku mau makan. Gitu. Jadi kalau makan lagi 3 kali, ada 4 gram lemak yang kebentuk, Bu. Dikalikan aja sekarang. Kali minggu, kali bulan, kali tahun. Pasti naik. Ya, baik. Ya. Gitu, Bu. Ya, baik. Kira-kira Terima seperti kasih, itu. Dokter. Ya. Ya, terima kasih, Dokter Jos. Ya. Terima kasih, Kak Jessica. Ya. Terima kasih kembali Ibu Ya. Maharani. Ya. Nanti ini Bu Maharani ada minta materi juga dokter, nanti mungkin kita akan Iya, kirimkan ya Dokter. dokter ya. Oke, Ya. siap. Nanti saya kasihkan Mbak Ya, Jessica baik. untuk Ya. didistribusikan pada para Terima partisipan. kasih. Terima kasih, Terima Dokter. kasih. Terima kasih juga Ya. Ibu Maharani. Terima kasih, Iya. Kak Oke. Jessica. Ini ada komen juga dari Pak Hawai. Selamat sore Bu Jessica dan Dr. Jos. Saya Hawai, kebetulan dapat informasi sudah sore. Apakah boleh dibagikan juga materinya dok? Ya, nanti kita akan bagikan ya Bapak atau Ibu Hawai. Nah, ini ada juga dari Ibu Santi. Saya akan bacakan ya dokter ya. Rata wanita menopause itu usia berapa tahun ya dok? Okay. Apakah wanita yang sudah menopause itu jadi lebih rentan dan sulit survive dalam menghadapi infeksi COVID meski tanpa komorbid? Terima kasih Bu Santi telah bertanya. Silakan Dr. Jos. Baik, Bu Santi, terima kasih ya pertanyaannya. Pertanyaannya sangat anu sekali nih, sangat ilmiah banget ini. Nah, wanita Indonesia itu pada umumnya mengalami menopause kira-kira pada umur 52 tahun. Gitu. 52 tahun mengalami menopause. Apa sih menopause itu? Kalau dalam 1 tahun udah dia nggak menstruasi lagi. Itu namanya menopause. Dan itu jatuh pada umur 52 tahun kira-kira. Mungkin ada 53, ada 54, ada juga yang umur 48 gitu sudah menopause. Jadi kalau ada operasi histrektomi atau operasi pengangkatan indung telur, itu biasanya lebih cepat menopause dibandingkan yang tidak melakukan operasi. Gitu. Kenapa? Karena tempat produksinya udah dihilangin. Gitu, ya. Nah, kalau tidak ada komorbid pada manusia menopause, pasti akan lebih kuat dibandingkan yang punya komorbid, gitu aja. Tapi kalau nggak punya komorbid, ya, tidak punya komorbid, selalu social distancing, pakai vaksin, wah itu juga tahan juga, gitu. Tahan juga. Tapi kalau nggak punya komorbid, nggak pernah social distancing, nggak pernah pakai masker, nggak pernah cuci tangan, ya kena juga, gitu. Jadi kalau sudah menopause, ya, kalau sudah menopause, olahraga, ya, di samping seperti tadi pada presentasi saya, di samping menerapkan protokol kesehatan, selalu olahraga, makan yang baik, tidur yang cukup, dan minum suplemen. Nah, kira-kira seperti itu. Kira-kira begitu, Mbak Jessica. Siap. Itu jawabannya. Terima kasih Dr. Jos. Ibu Santi, semoga terjawab. Apa Bu Santi ada tanggapan mungkin dari jawabannya Dr. Jos? Saya persilakan untuk Bu Santi bicara kalau mau. Silahkan. Cukup, Mbak Jessica. Terima kasih, Dr. Jos. Oh, terima kasih, wah, Bu Dr. Santi ini ternyata, wah, ini rekan saya nih. Saya tadi udah, ini kira-kira nih pasti saya kenal, ternyata iya. Maaf tidak buka screen-nya nih, nggak Iya, buka Dok. Terima ininya kasih, videonya Dok, atas Dok. pertanyaannya, Dok. Udah malam, udah siap buat. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dr. Jos. Terima kasih. Semoga terjawab ya, Dokter. Ya. Oke, siap.
Oke, bagi sahabat pembelajar yang masih ingin bertanya boleh silahkan, melakukan raise hand atau langsung tulis saja di chat room-nya, kita masih punya waktu untuk kita bahas lagi nih. Ya, oke. Dokter, Ya, tadi Dokter Jos ada sempat bicara mengenai hormon ya, wanita, hormon, pria. pria. Nah, Mm-mm. seperti yang kita ketahui nih Dok, sekarang-sekarang ini banyak sekali yang muncul, wanita yang agak ke laki-lakian, Iya, laki-laki yang agak ke ke perempuan juga. wanita-wanitaan. Nah, Nah, menurut Dokter Jos apakah, ada tanggapan nggak nih menurut Dokter Jos mengenai hal ini? Ataukah memang ini ada hubungannya dengan hormon dan semacam itu Dok? Silakan Dok. nah, ini pertanyaan yang agak agak sulit untuk dijawab ini. Nah, kalau wanita yang ke pria-priaan ya, seperti tadi bahwa pada proses pembuatan apa namanya dari kolesterol menuju estrogen, ya kan? Itu ada sebuah metabolisme antara, ya itu adalah testosteron, ya kan? Testosteron itu berguna banget untuk rasa birahi pada wanita. Wanita birahi itu wanita kan ada rasa birahi, ya kan? Rasa Betul. pengen melakukan hubungan seksual. Itulah yang bertanggung jawab adalah testosteron. Nah, testosteron pada wanita harus sedikit karena begitu ada testosteron dia akan dikonversi lagi melalui ada enzim yang namanya enzim aromatisasi ya menjadi estrogen gitu. Nah, mungkin terjadi kelainan metabolisme sehingga yang harusnya berubah menjadi estrogen dia tidak mampu untuk mengubah menjadi estrogen sehingga testosteronnya numpuk gitu ya. Testosteronnya menumpuk. Akhirnya wanita tersebut memperlihatkan ciri-ciri kelaki-lakian. Ada kumis, ya, ada Betul betul. kumis. Ada kan wanita yang ada kumis, ya. Yes. Kemudian ada alopecia, jadi ada kebotakan pada rambutnya, gitu ya. Ya itu karena kebanyakan hormon pria, ya. Terapinya apa? Terapinya gampang. Apa? Olahraga. Mmm, Hanya olahraga aja. Ya kalau mau pakai terapi hormon ya, tapi ada pasti ada plus minusnya kalau pakai terapi hormon ya. Tapi kalau yang mau yang sangat alami ya olahraga gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, begitu juga dengan hormon pada wanita, pada pria yang kewanita-wanitaan, ya. Kalau wanita tadi ada produksi antara yang namanya estrogen, testosteron yang harus menjadi estrogen. Pada pria sebaliknya, harusnya estrogen kemudian menjadi testosteron. Gitu. Karena apa? Hormon-hormon tersebut sebenarnya sama secara kimia. Dia mempunyai struktur yang namanya cycloperhidropenantren. Itu. Jadi segi empat gitulah ya, segi empat berdempet empat gitu. Segi lima berdempet empat gitu. Segi lima berdempet empat. Di mana ada attachment gugus hidroksilnya. Nah, gugus hidroksil ini yang berbeda-beda pada estrogen, gugus hidroksilnya pada atom nomor 17, sedangkan progesteron pada atom 21, sedangkan testosteron pada atom 25. Nah, gitu. Jadi sama, tapi hanya berubah gugus hidroksilnya saja. Udah berubah banget gitu. Karena hormon itu adalah kalau kita definisikan hormon itu adalah chemical atau kimia yang diproduksi oleh sebuah kelenjar dalam tubuh dan dibutuhkan hanya sedikit. Kalau kita ukur itu nanogram. Nano itu N-nya 9. Sepermiliar gram yang per mil. Jadi dalam satu cc ada sepermiliar gram aja. Kecil banget. Karena kalau kebanyakan itu tubuh juga sakit. Sebagai contoh growth hormone ya. Growth hormone. Hormon pertumbuhan. Itu dibutuhkan hanya sedikit, hanya sekitar 7 nanogram. Nah,
Kalau kebanyakan, dia akan menjadi tulang-tulang jadi panjang banget. Wanita akan menjadi wanita yang sangat tinggi sekali, yang dinamakan gigantisme, wanita raksasa atau pria raksasa. Itu kebanyakan growth hormone. Jadi hormon itu hanya dibutuhkan sangat sedikit sekali. Kebanyakan akan susah gitu. Ya, kira-kira seperti itu kira-kira. Siap, Dokter Jos, terima kasih. Terjawab. Terjawab ya. Terjawab Ya. dengan jelas. Jelas sekali gitu memang. Tapi Dan ternyata, ada juga pria yang maskulin, yang sangat maskulin sekali, yang sangat macho sekali, tapi Iya. ternyata ke perempuan-perempuanan. Nah, itu mungkin ada banyak juga gitu. Tapi teorinya akan sangat dalam sekali. Saya tidak begitu mendalami kayak semacam homoseksualitas atau lesbianisme itu saya nggak begitu mendalami gitu. Tapi kalau mau ditanyakan, tapi saya kira ini lebih melenceng karena ini hubungannya kan dengan COVID ya, gitu. Yes. Bukan homoseksualitas atau lebih lesbianisme gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, mungkin nanti kita akan bahas di Lain waktu. seminar-seminar berikutnya ya, Dok ya. Iya. Kita coba nanti jadwalkan. Iya. Oke, Dokter, ini ada pertanyaan lanjut dari Ibu Rika. Apakah pria bisa diterapi hormon estrogen agar bisa melawan virus juga, Dok? Terima kasih. Jangan. Kalau pria dikasih estrogen nanti jadi bencong nanti. Jangan. Jadi nanti kalau pria dikasih estrogen nanti lebih bagus lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya kalau pria dikasih estrogen gitu. Ya. Gitu. Jadi hormon perempuan yang dimasukkan ke dalam laki-laki, jangan dong. Nanti siapa nama si otong yang di bawah tuh nggak bisa berdiri nanti. Gitu, jangan begitu. Ya. Siap, Ibu Rika, semoga terjawab. Jadi jangan melakukan terapi hormon estrogen kepada pria ya, Bu ya. Jangan. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Pak Dwi. Dokter Jos, karena tadi disinggung soal olahraga, saya jadi ingat ada dokter yang mengatakan kalau sudah usia 60 tahun ke atas, usahakan jangan olahraga lari. Karena saat lari ada beban tubuh ke tulang-tulang kaki, sehingga bisa membahayakan tulang. Jadi lebih disarankan jalan cepat. Tapi kalau kita lihat, cukup banyak lansia yang olahraga lari, bahkan ikut maraton. Nah, gimana kita melihat apakah tulang-tulang kita cukup kuat untuk berlari atau angkat beban untuk melatih otot-otot kita yang di usianya itu sudah di atas 50 tahun? Iya. Pak Dwi, kan tadi udah saya jelaskan ya tentang bagaimana persiapan untuk memulai lari supaya tulangnya nggak kena kan gitu ya. Jadi antara tulang lutut ya, ada tulang tibia, fibula, kemudian ada tulang paha itu diikat oleh banyak ligamen, banyak tendon gitu ya, gitu. Banyak sekali. Nah, itu yang dikuatkan dulu, Pak, gitu. Jadi tahu squat kan? Squat itu yang kita lakukan naik turun squat. Itulah yang melatih otot-otot di paha ya, otot-otot di paha dan tendon yang membalut persendian tersebut gitu. Selama Anda melakukan itu setiap pagi atau melakukan stretching sebelum lari, tidak akan terkena tulang. Tapi kalau langsung lari ya pasti terkena, itu pasti. Itu. Jadi ada sebuah precaution untuk sebelum lari, yaitu menguatkan otot-otot paha, tendon-tendon yang membalut persendian sehingga menjadi lebih kuat gitu. Dan minum kolagen seperti saya bilang tadi. Minum kolagen ya. Supaya ketika lari nggak saya udah umur 60 lebih masih tetap lari saya gitu. Karena apa? Karena saya melakukan pemanasan dengan baik ya, stretching dengan baik, kemudian minum kolagen dan kemudian melakukan squat juga gitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Berarti kolagen itu tidak hanya untuk wanita ya, Dok ya? Iya. Memang untuk pria pun boleh. Pria juga. Karena kan, dan ingat bahwa semuanya banyak.
Jadi connective tissue, jaringan pengikat di tubuh itu terdiri dari kolagen. Katup jantung juga ada kolagennya. Sehingga kalau minum kolagen tidak saja membuat kulit itu menjadi lebih kencang, lebih tirus mukanya seperti itu ya, tapi juga katup jantung lebih kuat, ya, persendian juga lebih kuat, ya gitu. Kalau biasanya mau melakukan squat, persendiannya bunyi semuanya kemeretek gitu, keretek, 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 keretek. Tapi kalau minum kolagen, bunyi persendian akan hilang gitu. Jadi laki Nah, perempuan boleh minum kolagen. karena kan memang belakangan ini semua orang itu kebanyakan mikirnya kolagen itu hanya untuk wanita tuh, Dok. Iya. Nah, jadi untuk para pria yang ada hadir di seminar online ini boleh minum kolagen Belum minum juga tuh. kolagen. Boleh minum kolagen biar jos kayak saya. Kok saya? Mantap. Dokter Jos ya. Jos. Oke, dokter. Semoga Pak Dwi terjawab ya, Pak Dwi ya. Terima kasih Iya. sudah bertanya. Perempuan yang udah umur 35 minumlah kolagen. Laki-laki yang umur 40 minumlah kolagen. Menurut saya loh ya. Gitu. Nah, Mulai besok itu saya mau minum kolagen deh, Dok. Ya, minum kolagen. Jadi banyak kok. Kolagen-kolagen yang bagus ya banyak itu yang kita beli di mana? Di Guardian atau di mana? Century gitu ya. Atau Kimia Farma itu banyak sekali. Minta aja kolagen itu. Karena kalau kelebihan juga dibuang melalui urin dan feses kok. Aman banget gitu. Siap. Terima kasih Dokter Jos. Pak Dwi semoga terjawab. Kita akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Bapak Ardian Dio. Saya akan bacakan. Malam dokter. Terima kasih pembelajarannya. Saya ingin bertanya, apakah yang menyebabkan pria lebih rentan terinfeksi COVID itu hanya karena faktor hormon atau ada faktor lain, Dok? Seperti ya dari kebiasaan hidup yang mungkin lebih jorok daripada perempuan. Iya. Ini pertanyaan bagus betul. sekali ya, Dok ya. Bagus sekali. Saya Silakan, jawab Dok. dari mana nih? Ya benar ya, tadi dari hormon, karena dia akan mengurangi imunitas daripada sel alveolus paru-paru, kan gitu kan. Sehingga dia tidak mampu untuk mengeluarkan dan menghambat replikasi pada virus, kan gitu ya. Nah, kemudian, ini diperparah dengan cara merokok. Persentase orang laki-laki merokok kan lebih banyak dibandingkan perempuan yang merokok. Dan ada fallacy. Fallacy itu salah kaprah. Kalau saya merokok, nggak akan mungkin kena COVID. Benar kan? Banyak salah kaprah seperti itu kan? Betul, Siapa Pak. bilang, kalau Anda merokok, risiko kena COVID 10 kali lipat dibandingkan tidak merokok. Ya, itu. Dan ada lagi yang setelah merokok, ada lagi minum-minuman keras, kayak saya. Saya juga senang minum minuman keras. Tapi ya saya minum sedikit, gitu loh. Karena saya lama di Australia, jadi ada kebiasaan untuk minum minuman keras. Nah, tapi sedikit gitu supaya bisa tidur aja gitu. Ya, pasti itu akan sangat berpengaruh sekali itu minum jorok kayak gitu. Nah, dan juga kurang berolahraga. Pria lebih malas berolahraga dibandingkan dengan wanita. Gitu. Ya. Nah, itu yang menyebabkan dia rentan terhadap COVID. Kira-kira seperti itu. Siap. Terima kasih, dokter. Semoga Pak Ardian Dio terjawab ya. Oke. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Bapak atau Ibu Giarti. Kalau saya malah berat badannya turun selama pandemi. Wih, keren. Usia 60 tahun. Usia 60 tahun, tinggi 153, berat badannya 49. Sebelumnya 52 sampai 54. Normal tidak ya, dan apa saya perlu naikkan lagi, Dok? Kalau seperti itu ya, apa namanya? Kalau usia tadi berapa ya? 60 ya? Iya, 60 tahun. 60 tahun. Coba Ibu tes medical check up kali ya. Udah lama nggak medical check up kali ya? Kalau lama nggak medical check up, coba melakukan medical check up, terutama glucose tolerant test, ya, GTT, glucose tolerant test untuk melihat apakah ada diabetik gitu ya. Karena penurunan yang begitu besar dalam 1 bulan itu biasanya karena diabetes gitu, ya. Jadi Ibu bisa untuk menjawabnya Ibu melakukan medical check up, ya, supaya benar-benar tahu nih
apa yang menyebabkan penurunan. Nah, kalau semuanya normal, artinya penurunan itu karena ibu konsumsi makanannya berkurang, gitu aja. Karena kalau enggak pasti ada sesuatu, ya pasti ada sesuatu. Kenapa kok ada penurunan? Gitu. Saya seperti itu. Siap. Terima kasih Dr. Jos, Ibu atau Bapak Giarti, semoga langsung melakukan medical check up ya. Jadi nanti bisa ketahuan. Ketahuan, betul. Terutama glucose tolerant test ya, GTT. Nanti dicek GTT ya. apakah ada diabetesnya gitu ya. Nah ini Mbak Jessica, Tapi kalau setelah gula darah normal. Gula darah normal? Wah, berarti Normal. bukan diabetes, berarti memang ibu konsumsinya mungkin konsumsi makanannya mungkin menurun gitu ya, sehingga penurunan 2 kilo sih oke lah ya, dari dalam waktu 1 bulan 2 kilo, artinya dalam 1 minggu 500 setengah kilo ya? Setengah kilo ya? Tidak sebulan sih, Dok. Sudah beberapa bulan itu sebelum Oh pandemi. iya, kalau seperti itu sih enggak ya. Enggak, ini ya. Iya, oke lah gitu. Ya, Bu. Baik, terima kasih dokter. Iya. Ini Mbak Jessica, apakah setelah vaksin boleh tetap minum wine? Wah, boleh. Itu pertanyaan menarik itu. Iya, boleh. Asal satu standar drink namanya. Satu standar drink, is okay. Gitu. Satu standar drink itu adalah sekitar 150 cc wine dalam 1 kali drink. Dan itu selesai. Nah, 1 hari. One standard drink. Gitu. Kalau di Australia, ada sebuah ungkapan bahwa kalau kita minum, nggak boleh kita mengemudi. Gitu. Jadi, namanya, if you drink and then you drive, you're bloody idiot. Nah, gitu. Jadi kalau minum, lebih bagus pakai Grab. Mau minum ke teman-teman, lebih bagus pakai Grab atau diminta jemput sama istri atau suami. Ya, karena begitu kita minum, kadar alkohol akan naik sampai 0,08% ya, di dalam satu cc dalam darah. Nah, itu kemampuan konsentrasi, kemampuan melakukan justifikasi jarak, itu akan menurun. Gitu. Sehingga Anda akan sangat rentan sekali terhadap kecelakaan. Gitu. Makanya ada ungkapan di Australia, if you drink and then you drive, you're bloody idiot. Gitu. Jadi besar-besar itu kayak sebuah spanduk gitu. If you drink and drive, you're bloody idiot. Gitu. Mungkin di Indonesia harus dibuat seperti gitu, itu juga ya dok ya. Begitu juga. Tapi kan kultur orang Indonesia kan nggak minum ya, nggak minum wine, nggak minum minuman keras gitu ya. Jadi oke lah karena 95% penduduk kita kan orang Islam ya. Jadi mungkin beda kultur gitu mungkin ya. Tapi makan peyem, makan kasih syarat dong dokter. Kalau ya? Mesti ajak-ajak gitu loh. Mau wine harus ajak-ajak baru. Oh iya. Ini saya ada nih. Sendiri nggak boleh ya? Sendiri nggak boleh nih loh. Di belakang saya nih loh, ini kan ada nih. Jessica juga doyan dok. Oh, ayo Jessica, kita minum Jessica. Ketahuan deh Pak Dwi. Cara pencet. Gitu. Oke dok. Siap, terima kasih Pak Okta, semoga terjawab ya. Tadi Bu Cindy ya, tadi terapi sulih hormon. Bagaimana dengan terapi hormon ini dari Bu Cindy? Apakah dianjurkan, dok? Seperti saya bilang tadi, bahwa terapi hormon sangat, kalau saya sih tidak saya anjurkan gitu loh, kalau menurut saya. Kenapa? Karena begitu Anda terapi hormon itu akan banyak banyak side effect-nya. Gitu. Side effect-nya akan banyak sekali. Jadi nggak saya anjurkan. Contohnya ada yang estrogen dependent cancer. Nah, ya ada kemungkinan kena cancer, ya. Kenapa? Ngapain membuka resiko seperti itu? Lebih bagus olahraga aja, kalau menurut saya lah ya. Kenapa? Karena olahraga. Begitu kita olahraga, sel-sel tubuh akan mampu menghasilkan estrogen dari kolesterol tersebut, dari jaringan otak,
jaringan lemak, jaringan anak ginjal, dan jaringan hati. 4 loh, 4 organ yang mampu menghasilkan estrogen. Ngapain kita terapi hormonnya nggak? Mana mahal lagi, kemungkinan kena kanker lagi, ngapain kan gitu. Ya, Mbak. Setuju, Dokter Jos. Karena menurut saya apapun yang alami itu akan lebih baik daripada. Betul. Oke, Dokter Jos. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ya. Ada dari Ibu atau Bapak Lee. Salam kenal. Pertanyaan untuk dokter, sejauh mana Gamaras efektif untuk penderita COVID? Dan bagaimana kasus untuk positif persistence untuk penderita COVID? Misalnya masih positif padahal sudah 59 hari. Sedangkan kantor tidak mengizinkan karyawan yang masih positif untuk WFO, work from office. Terima kasih. Salam dari LT. Iya, Gamaras ya. Ntar saya digerak jualan Gamaras nanti. Gitu. Sebenarnya Gamaras itu apa ya, dari imunoglobulin aja ya, imunoglobulin gitu. Jadi apakah efektif atau tidak ya, kalau Anda punya uang banyak sih efektif gitu kan. Kalau Anda punya uang sedikit ya nggak efektif gitu aja. Gitu. Karena simple ya, Dok ya. Misalnya gini, Gamaras 1 botol harganya 5 juta, Anda perlu 40 botol, ayo. 200 juta. Pasti ya banyak sembuhnya kalau kasih digerojok seperti itu kan gitu. Tapi kalau Anda nggak punya duit, ya gimana? Waktu saya COVID ya, saya kena COVID, saya cuma dikasih apa, tahu nggak? Hidroksikloroquine. Yang 1 itu cuma 2.000 perak. Gitu. Jadi hidroksikloroquine 2.000 perak, saya dikasih 4 1 hari, berarti 8.000 ya. Asitromisin 7.000, saya dikasih cuma 1, jadi 15.000. Ya, itu aja saya dapat 15.000 perak. Itu sehari. 10 hari saya dirawat, ya 150.000 gitu. Infus, ya berapa ya? Infus 600.000 kali ya. Dikalikan dengan 10 hari, kemudian makan segala macam, ya oke lagi gitu. Gitu. Jadi tergantung sekali kalau Anda punya apa namanya, punya asuransi kesehatan yang mampu menanggung, sikat aja, mampu menanggung. Oke, preminya hebat banget nih, preminya berapa laktiau gitu misalnya per bulan, bisa nih diganti semuanya, bisa ganti, ya sikat aja. Tapi kalau Anda nggak punya asuransi kesehatan, hanya BPJS saja, ya Anda harus menerima seperti yang saya terima. Gitu. Jadi Gamaras itu satu botol berapa ya? 1 vial kira-kira 5 jutaan kali ya. Itu Anda kalau perlu 40 vial ya 200 juta lah ya. Hanya Gamaras saja kan gitu. Kira-kira seperti itu. Siap. Terima kasih Dr. Jo, semoga terjawab. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Hawai. Dok mau tanya, kalau pria tidak boleh dikasih asupan estrogen, bagaimana dengan dari makanan yang dihasilkan karang kuning atau soya? Kacang mungkin, kacang kuning atau soya. Apakah boleh atau lebih baik tidak? Kolagen dari bahan apa yang baik ya, Dok? Ya, saya jawab kolagen dulu yang deep sea fish kolagen kali ya, lebih bagus ya. Deep sea fish kolagen gitu, itu bagus. Kemudian tadi itu kalau pada soya ya bolehlah, karena kalau pada pria dari makanan kan enggak terlalu masalah ya, kira-kira 5-10%. Kalau kebanyakan dia bisa diubah menjadi testosteron juga gitu, nggak apa-apa sih gitu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, Dok. Ya. Terima kasih, Dokter Jos. Ada pertanyaan lagi, Dokter, dari Pak Petrus. Sekarang kan banyak vaksin, boleh share bagaimana kita bersikap, Dok? Ini ada beberapa yang disebutkan, Sinovac, AstraZeneca, dan sebagainya. Wah, khusus menghadapi COVID-19. Silakan, Dokter Jos. Kalau saya sih ikut program pemerintah saja, kalau menurut saya ya, pakai Sinovac aja, karena terbukti dengan teknologi lama ya. Teknologi ini yang dipakai oleh para pendahulu pada masa pandemi pada masa polio, pada masa
batuk rejan, ya. Jadi teknologi lama tapi sangat efektif sekali gitu. Dibandingkan dengan yang AstraZeneca atau Pfizer, ya. Pfizer karena produksi Pfizer itu lucu karena ada banyak hoax gitu loh. Karena Pfizer itu kan memproduksi Viagra ya. Viagra kan mampu untuk itu. Jadi kalau dikasih vaksin Pfizer bisa lebih panjang penisnya, ya gitu. Jadi banyak hoaxnya gitu. Tapi sebenarnya hoax itu gitu. Jadi kalau menurut saya sih ikut pemerintah aja lebih enak, lebih aman, lebih enak. Karena Dan lebih official juga ya, Dok ya? lebih official gitu. Daripada pakai AstraZeneca atau ya kalau mau sih oke-oke aja karena dari clinical trial terbukti mampu menghasilkan imunitas yang baik ya dibanding dengan COVID gitu. Apapun vaksinnya yang penting Anda divaksin gitu aja kalau menurut saya. Siap. Terima kasih, Dr. Jos. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Cindy. Bukannya COVID itu takut sama alkohol ya? Hoax kah, Dok? Iya, pasti itu alkohol pasti bisa membunuh COVID karena kan hand sanitizer itu kan bahan Pakai baku alkohol daripada juga. alkohol kan Iya. gitu kan. Ya kan? Anda harus pakai hand sanitizer karena begitu alkohol 70% pasti mati COVID-nya gitu. Ya. Gitu. Tapi kalau misalkan Anda minum alkohol itu beda lagi, beda lagi gitu. Jadi kalau Anda minum alkohol secara eksesif, secara banyak, mungkin akan Anda mabuk, menurunkan imunitas, bukan karena bukan malah bagus, tapi karena mabuk menurunkan imunitas. Ketika Anda turun imunitasnya, keseranglah penyakit dengan COVID. Ya. Terima kasih, Dokter. Tapi kok ada 1 juta virus COVID dikasih alkohol pasti mati. Tapi kalau diminum beda lagi. Efeknya berbeda ya, Dok ya? Efeknya berbeda, jalan ceritanya akan berbeda. Gitu. Siap, Ibu Cindy semoga terjawab ya. Oke. Dokter, luar biasa sekali kita hari ini. Nggak berasa ternyata udah jam 8.29, Dok. Iya. Mungkin dari informasi yang telah dokter sampaikan memang betul wanita itu memang lebih multitasking dan juga lebih tidak rentan terhadap COVID ya, Dok ya. Iya, betul. Kita dapat simpulkan seperti itu ya. Sekali lagi terima kasih, Dok, atas pencerahannya malam ini. Mungkin Dr. Jos dapat memberikan closing statement atau kesimpulan nih, Dok, mengenai tema kita hari ini. Ya. Silakan, Dr. Jos. Baik, jadi kesimpulannya ternyata secara biologis wanita jauh lebih kuat ya dalam menghadapi pandemik gitu ya. Bahkan kalau kita lihat dari sejarah ya, menghadapi ancaman kelaparan, wanita jauh lebih kuat ya. Kelaparan di Rusia pada tahun 1700-an, kelaparan di Afrika pada tahun 1800-an. Itu wanita jauh lebih sedikit yang meninggal dibandingkan dengan pria ya. Itu ya, gitu. Jadi memang wanita itu secara nature itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan pria. Bahkan ototnya. Jadi otot wanita dibandingkan dengan otot pria itu juga jauh lebih kuat otot wanita loh. Untuk sama-sama satu satuan otot, ya, gitu. Nah, dengan adanya hormon wanita, hormon itu ternyata mampu melakukan clear up daripada virus jauh lebih berat, jauh lebih banyak, dan berikatan dengan sel-sel imun daripada tubuh, sehingga mampu untuk mengurangi reaksi radang dan mampu untuk meningkatkan imunitas daripada perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Sedangkan testosteron itu bagaikan pisau bermata dua. Kenapa? Kekurangan testosteron kita kehilangan kelaki-lakian, ya. Tetapi kekurangan kekurangan testosteron itu juga akan menyebabkan imunitas daripada laki-laki akan turun. Gitu, ya. Jadi dia pisau bermata dua. Dia dibutuhkan untuk kelaki-lakian, ya,
suaranya jadi besar, jenggoten, ya, kemudian ereksi, ya, perlu untuk ereksi, perlu untuk melakukan bereproduksi. Tapi di samping itu dia juga menurunkan imunitas daripada sel alveoli paru-paru sehingga sangat rentan sekali terhadap COVID. Kira-kira closing statement begitu. Jadi para wanita harus berbangga lebih banyak yang survive dalam masa pandemi itu dibandingkan dengan wanita. Oleh sebab itu, para pria jangan mau kalah, olahraga, ya, makan yang baik, dan selalu mengikuti protokol kesehatan supaya bisa menjalani kehidupan dengan istri sampai menutup mata untuk selama-lamanya. Wow, mantap. Luar biasa sekali Dr. Jos. Oke, Dr. Jos, terima kasih sekali lagi atas pencerahannya. Dan saya ucapkan juga kepada sahabat pembelajar atau para peserta yang sudah hadir di edisi spesial kita hari ini ya, bersama dengan Kill COVID-19. Kita menghadirkan Dr. Jos yang sangat luar biasa ini. Dan untuk materinya Dr. Jos itu nanti kita bisa bagikan untuk Anda boleh menuliskan email ya di chatroom-nya. Nanti kita akan langsung melakukan email. Oke, Dr. Jos, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan juga